Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Kak Ebi di hari yang syahdu. Di tempat aku sedang hujan ya teman-teman. Hari ini kita akan bahas lagi latihan soal UKOM ya. Jadi teman-teman, anak bidan yang bakalan uji kompetensi di bulan ini, semoga dimudahkan ya. Kita langsung aja ke soal yang pertama. Jangan lupa langsung baca pertanyaannya. Berapakah tinggi fundus uteri pada masa nifas hari ke-7? Oke, kita langsung baca ke soal. Ini ada perempuan P1A1 postpartum hari ke-7. Nah, udah Pak. Kemudian ini ya, jadi kata kunci ya, hari ke-7 ya. Datang ke BPM dengan kontrol nifas, merasa mudah lelah dan kesulitan menyusui bayinya. Kemudian konjungtivalnya tampak pucat. Tinggi fundus uteri yang sesuai pada masa nifas hari ke-7 adalah, sebenarnya nggak usah dibaca lagi ya. Kalian langsung aja ini ke bagian pertanyaan tinggi fundus hari ke-7. Kalian harus hafal ya teman-teman, berapa tinggi fundus yang normal dari pasca bersalin sampai di 2 minggu pasca bersalin. Kira-kira jawabannya yang mana? A, B, C, D, atau E? Boleh dijawab dulu masing-masing. Siapkan kertas, dijawab berapa jumlah kalian yang benar ya. Lanjut ke pembahasannya saja. Nah, jawabannya adalah pertengahan pusat simfisis. Jadi rasionalnya perubahan sistem reproduksi uterus yaitu tinggi fundus uteri menurut masa involusi. Di sini ada ya. Ketika plasenta lahir itu kurang lebih tinggi pusat. Ada juga yang sering aku jumpai, aku temui ketika pasca bersalin itu di 6 jam pertama itu ya, sekitar 2 jari di bawah pusat juga ada ya. Kemudian berat uterusnya 1000, diameternya 12,5, kemudian porosis serviknya lembut atau lunak. Kemudian di 7 hari itu pertengahan pusat simfisis, beratnya berkurang hingga 500 gram dan diameternya juga hampir setengahnya menjadi 7,5 dan porosis serviknya 2 cm. Di 14 hari sudah tidak teraba, beratnya juga berkurang ya, jadi 350, diameter menjadi 5 cm dan porosis serviknya menjadi 1 cm. Di 6 minggu itu sudah normal kembali dengan berat uterus hanya 60 gram dan diameter uterusnya 2,5 cm dan ketika palpasi serviks uterusnya sudah terasa menyempit ya. Lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, soal berikutnya ya. Nah, di sini apakah jenis ASI yang dihasilkan pada kasus di atas? Nah, jadi kalian harus lihat nih ibunya postpartum di 2 minggu yang lalu. Kira-kira kalau dia postpartum atau masa nifas 2 minggu itu ASI-nya yang dihasilkan ASI apa ya? Di sini ada pilihan gandanya. A, B, C, D, atau E. ASI matur, ASI transisi, ASI peralihan, ASI ini ya kolostrum ya yang benar ya. Yang D ini kolostrum, yang E ASI perubahan. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Kita lanjut ke pembahasan ya. Nah, yang benar adalah ASI matur. Kenapa ASI matur? Jadi ASI itu adalah satu jenis makanan yang mencukupi seluruh unsur kebutuhan bayi, baik fisik, psikologi, sosial, maupun spiritual. Nah, ASI itu dibagi lagi menjadi 3. Ada yang namanya kolostrum yang keluar sejak hari pertama hingga hari ke-3 sampai ke-5. Kolostrum itu ciri khasnya tuh dia berwarna kuning ya teman-teman ya. Nah, kolostrum ini sangat-sangat dianjurkan untuk diberikan kepada bayi baru lahir untuk imunitas bayi ya. Jadi jangan dibuang. Mentang-mentang warna ASI-nya itu tidak putih dibuang ya. Jadi kolostrum itu yang sebenarnya sangat penting ya. Lalu ada ASI transisi. ASI transisi ini kita lihat pada harinya itu hari ke-6 sampai hari ke-11. ASI matur atau matang itu pada hari ke-12. Karena pertanyaannya tadi adalah postpartum 2 minggu ya, berarti kan dia masuk ke 12 hari sampai seterusnya. Jadi masuk ke ASI matur ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nah, berapakah TFU pada kasus di atas? Di sini kita langsung baca ibu postpartum hari kedua. Udah batas itu aja deh. Ya, kalau hari kedua TFU-nya berapa? Tadi udah dijelaskan ya di soal yang pertama. Kita lanjut aja ke pembahasan ya. Oh ya, kita baca dulu pilihan gandanya. Di sini tidak teraba, nggak mungkin. Setinggi pusat masih bisa jadi ya, 1 jari di atas pusat. Nah, ini nggak mungkin, ini plasentanya masih di atas, berarti masih di dalam maksudnya kalau di atas pusat ya. Kemudian 2 jari di bawah pusat. Nah, ini bisa masuk akal juga. Kemudian 1 jari di bawah pusat. Kira-kira yang mana
Yang mana? Yang mana? Sudah tahu dong jawabannya ya. Jawabannya 2 jari di bawah pusat. Nah, ini ada penjelasannya ya. Bayi lahir sampai 6 hari itu setinggi pusat, 2 jari di bawah pusat. Berat uterusnya sampai 1000 gram. Kemudian di 1 minggu, pertengahan pusat simfisis pubis itu beratnya 750 gram. Di 2 minggu itu sudah tidak teraba di atas simfisis pubis, kemudian beratnya berkurang hingga 500 gram. Kemudian di 6 minggu normal, 8 minggu normal, beratnya menjadi 50 gram dan 30 gram ya. Jadi kalian ini biasa dihafalkan ya. Kemungkinan besar tuh ada beberapa teori yang mendekati atau mirip-mirip. Jadi kalian bisa mencari beberapa teori yang kalian bandingkan ya. Nanti kalian simpulkan bahwa berat kisaran atau tinggi fundus uteri kisarannya mayoritas atau rata-rata teori itu seperti ini gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Apakah manfaat IMD bagi ibu pada kasus di atas? Udah nggak usah dibaca ini ya. Ini tuh cuma sekedar data objektif ya yang harus kita baca. Tapi ini menghabiskan waktu kalau teman-teman baca untuk menjawab pertanyaan ya. Karena ini kita langsung langsung kita baca pertanyaannya bahwa yang ditanyakan itu manfaat dari IMD ya. Jadi nggak usah dibaca dulu yang ini nih karena nggak guna juga ya. Kita lanjut aja ke pilihan gandanya. Di sini ada A, B, C, D atau E. Karena panjang banget kalian bisa pause, kalian baca dulu ya. Aku langsung ke pembahasan aja, oke? Nah, jadi yang benar adalah merangsang tonus uterus untuk berkontraksi. Nah, kenapa? Karena dia di sini baru saja melahirkan ya teman-teman ya. Di sini ada kalimatnya baru saja melahirkan. Jadi makanya jawabannya merangsang tonus uterus untuk berkontraksi ya. Jadi manfaat IMD bagi ibu itu ada 4. Sentuhan, tendangan, jilatan bayi saat melakukan IMD akan merangsang keluarnya hormon oksitosin yang berfungsi untuk merangsang tonus uterus berkontraksi sehingga ini akan mencegah perdarahan postnatal, merangsang aliran ASI yang lebih deras sehingga kebutuhan ASI bayi dapat terpenuhi. Kemudian ibu menjadi bahagia saat melihat pergerakan bayi pertama kali. Ya bener loh, kalau ibunya tuh udah bersalin terus adiknya atau bayinya didekatkan, jadi tuh kayak rasa sakitnya itu tuh hilang semua ya. Jadi udah lihat muka bayinya tuh udah, aduh, yang tadinya lesu jadi semangat lagi, jadi bahagia, jadi memberikan energi positif untuk ibu ya. Jadi sangat penting sih IMD itu ya. Kemudian mengalihkan perhatian ibu dari rasa sakit. Nah, ini baru kita bahas tadi ya. Mengalihkan ibu dari rasa sakit proses persalinan, kemudian mempererat bonding ikatan antara ibu dan bayi. Benar sekali ya. Jadi, yang benar setelah pasca bersalin, manfaat IMD adalah merangsang tonus uterus untuk berkontraksi ya. Lanjut. Nah, apakah diagnosa yang paling mungkin? Nah, diagnosa yang paling mungkin. Nah, ini perlu kita baca karena di pilihan gandanya di sini ada infeksi nipas, abses payudara, mastitis, bendungan ASI. Berarti dia mengarah masalah di daerah payudara ketika menyusui ya di masa nifas. Kita baca dulu. Ibunya nifas 42 hari, datang ke PMB keluhan demam sejak 2 hari lalu. Hasil anamnesis payudara bengkak, terasa nyeri sejak sebelumnya demam dialami. Terasa nyeri sebelumnya demam. Hasil pemeriksaan masih bagus, suhunya agak tinggi 38,7 ya. Tampak payudara keras dan kulit kemerahan. Nah, ini bisa menjadi kata kunci. 1 dia demam, kemudian payudara keras dan kulitnya tampak kemerahan. Kira-kira jawabannya A, B, C, D atau E? Kita lanjut ke pembahasan aja. Nah, jawabannya abses payudara. Kenapa abses payudara? Kita baca ya. Rasionalnya penyulit dalam menyusui itu ada 3. Ada bendungan ASI, ada mastitis, ada abses. Abses itu terdapat massa padat mengeras di bawah kulit yang kemerahan. Terjadi karena mastitis yang tidak segera diobati. Gejalanya sama dengan mastitis. Tapi kalau abses itu terdapat bisul pecah yang mengeluarkan pus nanah. Nah, di sini kan dikatakan bahwa payudara bengkak, nyeri, demam, tampak payudara keras dan kulit kemerahan ya.
Nah, sedangkan mastitis di sini peradangan pada payudara di 3 minggu ya setelah melahirkan dan disebabkan oleh kuman, melalui luka pada puting, melalui peredaran darah dengan gejala payudara membesar, keras, nyeri, bengkak payudara merah, suhu badan naik dan menggigil. Tapi kalau mastitis itu kan terjadinya di 3 minggu pasca bersalin. Karena ini terjadinya di nifas 42 hari, berarti sebenarnya ibu ini sudah mengalami mastitis gitu kan. Tapi mastitisnya tidak tertangani atau tidak terobati dengan baik sehingga mengarah ke abses payudara ya. Jadinya yang jawaban yang paling tepat adalah abses payudara. Oke, lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya. Apakah penyebab masalah yang dialami pada kasus di atas? Nah, kalian baca nih ABC-nya. Antonia uteri, sisa plasenta, inversio uteri, robekan jalan lahir, plasenta previa. Dari pilihan ganda ini, kalian sudah harus bisa menganalisa soal, bahwa soal ini tuh tentang patologi pasca bersalin ya kan. Jadi kalian harus bisa mengira-ngira gitu kan. Oh, ini soalnya mengarah ke sini nih. Udah langsung ambil data fokus aja. Data fokusnya adalah melahirkan anak keempat, mengalami perdarahan plasenta, lahir 5 menit. Didapat tanda sebagai berikut. Uterus lembek dan lemah. Udahlah, ini udah dapat nih kalimatnya. Uterus lembek dan lemah. Udah pasti jawabannya apa, Besti? Oh sebentar, sorry. Di sini ada kalimat lanjutannya. Fundus uteri terbalik menuju ke kavum uteri. Nah, ini yang data fokusnya ya teman ya. Fundus uterinya terbalik menuju kavum uteri ya. Ini kavum uteri. Apa ayo jawabannya. Kalau Antonia uteri bukan ya. Antonia uteri kan dia memang benar uterusnya tidak berkontraksi dengan baik, tetapi tidak disertai dengan fundus uterinya terbalik, berarti bukan. Sisa plasenta tuh biasanya dia lebih ke perdarahannya yang banyak. Mungkin di soal nanti akan ada perdarahannya kurang lebih 500 cc, bisa jadi sisa plasenta. Tapi karena tidak ada berarti ini kita silang, bukan ya. Inversio uteri ini bisa jadi. Ada yang tahu apa inversio uteri? Robekan jalan lahir nggak ada dalam soal. Plasenta previa plasenta yang menutupi jalan lahir, jadi perdarahan sebelum kita melahirkan. Sedangkan ini kan sudah melahirkan, otomatis jawaban E bukan. Udah pasti deh jawabannya C ya enggak sih? Yuk kita coba lihat ya pembahasannya bener atau enggak. Nah, bener kan inversio uteri. Jadi, inversio uteri itu adalah keadaan di mana fundus uteri terbalik sebagian atau seluruhnya ke dalam kavum uteri ya. Ini ada kalian bisa baca Antonia apa, retensio apa ya teman-teman ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah penyebab yang paling mungkin pada kasus di atas? Nah, di sini ada tentang beberapa penyakit di alat kelamin ya. Chlamydia, GO, trichomoniasis, sifilis, candidiasis. Kira-kira kita langsung baca ke data fokusnya di sini bahwa ibu mengatakan adanya keputihan, kemudian gatal di sekitar genital, belum haid, sudah aktif berhubungan seksual sejak lewat masa nifas 40 hari. Nah, ini yang penting nih, keputihan warna kuning kehijauan. Kira-kira jawabannya apa? Ayo. A, B, C atau D atau E? Kalau aku sih jawabannya udah pasti C ya. Kenapa? Jadi rasionalnya trichomoniasis itu infeksi pada vagina yang disebabkan oleh trichomoniasis vaginalis. Tanda gejala yang paling mungkin atau yang paling sering terjadi itu adanya cairan kuning kehijauan ya, karena tadi di sana dikatakan ibunya mengalami keputihan berwarna kuning kehijauan, kita mengarahnya ke trichomoniasis ya, infeksi yang disebabkan oleh trichomoniasis vaginalis. Dan ibu juga bilang tuh tadi kan terasa gatal ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah diagnosa yang tepat pada kasus di atas? Nah, ini tentang payudara lagi. Harus tahu pembeda-pembeda dari kelima macam masalah di payudara ini. Kita lihat dulu ya. Di soal itu menunjukkannya apa? Di sini payudara teraba keras ketika ditekan dan tampak mengkilap kemerahan. Nah, ini bisa menjadi data fokus atau data yang harus kalian pertimbangkan untuk mencari jawaban ya. Yuk kita lihat ya. Kalian bisa pilih dulu yang mana nih jawabannya. Ayo.
Sudah dapat jawaban? Kita langsung ke pembahasan ya. Nah, payudara bengkak. Apa pembedanya dari payudara penuh, payudara bengkak, dan mastitis? Jadi, payudara penuh itu, kalau payudara penuh itu, payudaranya terasa berat dan penuh pada hari kedua sampai 4 postnatal. Ketika payudara ditekan, terasa lembut, tidak terdapat demam pada ibu atau nyeri payudara. Kalau payudara bengkak, payudaranya terasa penuh, berat, muncul pada hari ketiga sampai 6, dan saat payudara ibu tidak benar-benar dikosongkan. Oh, ini maksudnya tuh ASI-nya udah keluar tuh kan, tapi karena dikasih sama bayinya tidak benar-benar kosong, jadi tuh saat ASI mengisi kembali itu terasa penuh gitu loh ya. Payudaranya terasa keras ketika ditekan. Udahlah dia penuh, kemudian terasa keras. Payudaranya juga mengkilap dan kemerahan. Terdapat demam ringan dan nyeri payudara. Kalau mastitis biasanya terjadi pada bagian atas payudara, namun tidak menutup kemungkinan terjadi di semua bagian payudara termasuk di bawah ketiak. Kalau mastitis itu bengkaknya itu di sebelah kanan aja atau sebagian payudara aja, sebelahnya lagi tetap lembek gitu loh ya. Jika payudara diraba, terasa panas dan bengkak. Terdapat warna kemerahan, tampak juga mengkilap, rasa sakit yang hebat, demam pada suhu lebih dari 38,4 ya. Karena tadi di dalam soal ini dikatakan bahwa suhu ibunya masih di 37,8 ya, berarti dia belum masuk ke mastitis, jadi masih ke payudara bengkak. Karena dia sama-sama punya ciri kemerahan dan mengkilap ya. Jadi dilihat dari ibunya sampai demamnya lebih dari 38 enggak gitu ya. Terus sakitnya sakit banget enggak gitu loh ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pemeriksaan penunjang apakah yang paling tepat pada kasus di atas? Di sini kita lihat nih, ibunya melahirkan spontan, perdarahannya kurang lebih 600 cc, tensinya rendah. Kira-kira yang harus kalian lakukan apa? Gula darah ya, nggak mungkin dong. Kimia darah nih yang seperti apa ya? Biarkan darah, hemoglobin atau darah lengkap. Udah pasti deh, jawabannya tuh D ya. Karena perdarahannya tuh udah lebih dari 600 dan tensinya udah rendah, 90/60. Tuh kan, hemoglobin benar. Jadi di sini perdarahan postpartum didefinisikan sebagai keadaan kehilangan darah lebih dari 500 ml di 24 jam setelah melahirkan. Tanda adanya penanganan yang tepat, tanpa adanya penanganan yang tepat dan akurat dapat mengakibatkan turunnya kadar Hb. Oleh karena itu diperlukan pemeriksaan penunjang kadar Hb dalam darah ya. Lanjut. Apakah tujuan penggunaan kontrasepsi? Nah, di sini kalian ditanya tujuan penggunaan kontrasepsi. Ada yang dia mau menunda ya, ada yang dia mau menjarangkan. Nah, itu harus kalian pahami apa perbedaan menunda dan menjarangkan. Kita baca ke soalnya. Jadi ini ada ibu 2 orang anak ya. Anak yang terakhir umur 8 bulan berencana ingin menambah anak setelah kontrak kerjanya selesai 2 tahun lagi. Berarti dia ini udah punya anak tuh, tapi mau menambah anak setelah kerjanya selesai. Kira-kira dia menunda atau menjarangkan? Udah tahu dong ya jawabannya. Ya, jawabannya menjarangkan kehamilan ya. Fase menjarangkan kehamilan itu dimana ibu sudah memiliki anak, masih ingin mengharapkan punya anak lagi dengan jarak kelahiran 2 tahun saat ibu kontrak kerjanya selesai. Jadi dia mau menjarangkan, bukan menunda ya. Kalau menunda itu dia lebih ke belum punya anak, belum mau punya anak dulu gitu loh ya. Yuk kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Apakah alat kontrasepsi yang paling sesuai dengan klien tersebut? Nah, sini ada pil, ada MOW, ada IUD, ada suntik, ada implan. Kalian harus menemukan data fokusnya. Di sini ibunya masih ingin hamil lagi, ibu memiliki riwayat tumor payudara. Nah, inilah data fokusnya. Riwayat tumor. Kalau dia punya riwayat tumor, kalian menganjurkan apa, teman-teman? Nah, ini ditambah lagi. Tampak ada varises di kaki ya. Jadi ada varises dan ada riwayat tumor. Kira-kira kalian akan menganjurkan ibunya mengambil kontrasepsi apa?
Ya, yang kita anjurkan adalah IUD ya. Jadi pemberian alat kontrasepsi yang mengandung hormonal tidak boleh diberikan pada ibu yang memiliki riwayat tumor dan varises. Kontrasepsi yang tidak mengandung hormonal itu IUD dan MOW. Tetapi pada kasus ibu masih memiliki anak umur masih 28 tahun. Kalau IUD kan dia bisa dilepas ya, kapan aja, dalam waktu 5-10 tahun. Kalau MOW ini kan dia kontrasepsi mantap ya. Jadi kalau ibunya masih mau nambah lagi ini akan sulit ya. Jadi kita anjurkan yang IUD. Oke, lanjut. Oh, sudah selesai teman-teman. Terima kasih ya untuk perhatiannya. Semoga kalian yang mau ujian UKOM dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu video aku membahas soal-soal UKOM. Semoga kalian terbantu ya. Jangan lupa bantu aku dengan subscribe, like, share, dan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.